sahabat, ketemu lagi dengan saya RH Channel. Sekarang saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat aplikasi atau program kegiatan online, yaitu dengan menggunakan sebuah program Google Classroom. Baik, kita langsung ke browser Google. Di sini ada kotak pencarian, kita ketikkan saja Google Classroom. Nah, seperti ini ya, kita klik atau kita enter sehingga dia muncul tampilan pilihan seperti ini. Kita pilih saja yang pertama, yaitu Google Classroom. Kita tunggu beberapa saat sehingga dia muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih email yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi itu yang mana. Misalkan saya pilih email yang ini ya. Nah, kita kasih passwordnya. Next. Tunggu. Nah, di sini ya. Nah, di sini udah ada yang lain, kita pilih aja di sini yang baru, buat yang baru. Ya, gabung. Nah, di sini ada menu gabung atau ada buat kelas. Kalau kita belum pernah tergabung atau belum pernah membuat Google Class tersebut, kita pilih saja yang ini, buat kelas. Nah, seperti ini ya. Seperti ini nanti ada ini ada saya telah membaca dan memahami pemberitahuan. Nah, kita centang aja atau kita checklist. Lalu kita lanjut. Nah, lanjutkan. Di sini ada buat kelas, nama kelas. Nah, itu harus wajib dibuat. Misalnya kelas kita adalah, kita beri nama aja, contohnya nama kelas adalah kayak gini. Tentang materinya apa, kita langsung saja bisa mengetikkan seperti ini. Kemudian bagiannya itu kita isi saja dengan kelas yang akan kita bagiannya itu contohnya kelas 8 mata pelajaran tadi apa, PPKN ya, misalnya PPKN. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Nah, di sini mata pelajaran di sini sebetulnya boleh kita isi, boleh enggak. Nah, ruang pun boleh kita isi, boleh enggak. Yang penting di sininya di atas nama kelas dan bagiannya ya. Setelah selesai, kita klik buat. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, sehingga muncul seperti ini nih, PPKN, yaitu Sumpah Pemuda. Kelasnya 8E contohnya. Nanti di sini ada kode kelas. Nah, ingat kode kelasnya di sini ada seperti ini. Jadi kalau kode kelas itu nanti kita bisa berikan ke siswa yang akan bergabung dengan pembelajaran ini. Nah, di sini kita melihat dulu. Di sini ada forum ya, menu forum, kemudian tugas kelas seperti ini. Kalau tugas kelas, forum seperti ini ya. Jadi halaman depan, kemudian anggota. Nah, anggota itu terdiri dari guru dan siswa. Nah, kalau kita akan mengundang guru, kita tinggal klik di sini saja, undang pengajar siapa, misalkan gurunya. Kalau kita akan mengundang siswa, kita akan klik yang ini ya, undang siswa. Jika kita akan mengundang siswa, jangan lupa tadi ada kode yang harus kita beritahukan ke siswa biar siswa itu bisa masuk nih di sini ya. Kode kelas yaitu kelas 8E, kode kelasnya adalah NKTG. Nah, kita bisa klik di sini ya, tampilkan. Nah, seperti ini besar. Ini kode untuk memberitahukan ke siswa yang akan tergabung. Nah, kemudian tugas kelas, kita bisa buat tugas kelas itu dengan tahapan-tahapan yang kita inginkan. Misalnya di sini kita buat tugas dan pertanyaan ya, buat tugas dan pertanyaan, atau gunakan topik
untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Nah, di sini kalau anggota tadi ya sudah dibahas, kalau kita akan mengundang guru dan mengundang siswa. Kalau nilai seperti ini, kok belum ada ya, karena kita belum memasukkan. Nah, bagaimana cara atau proses pembuatan tugas-tugas tadi? Di sini ada menu yang namanya buat. Kita klik aja tanda plusnya sehingga dia muncul perintah atau pilihan-pilihan seperti ini. Yang pertama itu tugas, yang kedua tugas kuis, ketiga pertanyaan, dan keempat adalah materi. Seandainya tugas itu akan kita berikan ke siswa, kita bisa lakukan dengan tugas esai misalkan, yang harus dijawab oleh siswa. Kalau tugas kuis itu biasanya cenderung ke soal-soal kuis atau soal-soal PG ya, pilihan ganda. Nah, kalau pertanyaan itu biasanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan singkat yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang tadi di atas. Kemudian ada materi. Nah, materi ini kalau kita akan memberikan materi kepada siswa untuk dibaca atau untuk dilihat atau untuk ditonton ya. Kita coba materi dulu di sini. Nah, materi itu judulnya apa? Judul materinya sesuai dengan bahasan kita di awal tadi. Misalkan tadi Sumpah Pemuda ya judulnya ya. Materinya Sumpah Pemuda. Nah, deskripsinya itu kita bisa tentukan bagian mana, poin-poin yang mana yang akan kita tugaskan ke siswa. Nah, jika kita akan melampirkan sebuah materi yang sudah kita siapkan, kita bisa menyisipkannya lewat menu ini, tambahkan ya. Tambahkan, dari mana kita bisa ambil? Nah, kita bisa ambil materi tersebut dari Google atau dari link yang lain atau dari file yang sudah kita buat ataupun dari materi YouTube. Nah, kalau kita contohnya akan memberikan materi dari YouTube, kita klik saja di sini YouTube. Kita pilih URL-nya apa. Harus dipersiapkan dulu ya. URL-nya apa? Nanti itu kita ketikkan di sini atau kita set di sini ya. Misalnya misalnya seperti ini. Nah, di sini kan banyak pilihan-pilihan tuh, ada cerita dan lain sebagainya. Terus cari sampai dengan ketemu materi yang akan kita berikan tugasnya ke siswa. Nah, ini misalkan pembelajaran materi Sumpah Pemuda, kita klik ya, pembelajaran video tentang pembelajaran materi Sumpah Pemuda. Klik ya, double klik. Nah, di sini kan sudah muncul nih video yang akan kita berikan ke siswa. Nah, sudah, terus kita klik saja di sini lambang plus atau buat. Nah, deskripsinya ini diisi aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya deskripsinya itu berkaitan dengan tugas siswa atau yang lainnya ya. Di sini saya kosongkan dulu. Nah, kita buat saja di sini, klik buat. Nah, di sini kalau kita ingin menambahkan misalnya dokumen atau gambar atau formulir, form ya, dan lain sebagainya. Dokumen kita klik dulu, contohnya seperti apa. Kalau dokumen ya. Nah, seperti ini. Nah, dokumen misalkan kita buat dokumen, tapi sebaiknya dokumen yang akan dilampirkan itu adalah dokumen yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kalau kita sudah menentukan apa yang akan ditugaskan ke siswa, kita tinggal klik posting di sini ya. Nah, di sini kan ada sebelum kita posting, kita periksa dulu di sini ada untuk, yaitu materi PPKN Sumpah Pemuda ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini semua siswa. Jadi kita untuk semua siswa. Nah, di sini topiknya kita boleh tentukan topik yang lain ataupun tidak. Tergantung dari apa rencana kita ke siswa tersebut. Baik, anggap saja sudah selesai. Terus atau lalu kita klik posting ya. Nah, posting.
kita tunggu sampai dengan dia tersimpan. Nah, seperti ini ya, menambahkan topik. Ini nanti kalau kita akan menambahkan materi atau topik-topik yang lainnya, kita klik aja seperti ini ya, materinya Sumpah Pemuda diposting sekian ya. Terus sekarang ini tadi udah ke tugas siswa ya, sekarang kita coba ke anggota. Ke anggota itu misalnya mengundang siswa dulu deh, siswa dulu kita undang, misalkan namanya siapa nih, namanya misalnya Prandana ya. Nah, Prandana atau yang lainnya. Nah, tinggal kita ketikkan saja ya, kalau siswa tersebut belum memberikan emailnya ke kita atau siswa tersebut belum pernah punya email. Nah, nanti tinggal kita ketikkan aja nama tersebut. Tapi kalau dia sudah punya email, kita minta saja emailnya. Dan ketika dia nanti sudah terhubung, maka siswa tersebut akan tampil di situ. Kalau dia memberikan emailnya, nanti yang muncul adalah emailnya. Nah, sekarang kita batalkan dulu aja ya. Kemudian kalau kita mengundang guru pun sama, kita minta emailnya atau kita ketikkan namanya ya, misalnya namanya Denny ya, nama guru yang akan dihubungkan atau digabungkan atau terhubung ke dalam pembelajaran tersebut ya. Nah, Denny ya, nah kayak gini Denny. Nah, tinggal kita undang aja nanti ya, kita undang di sini ya. Kita undang. Nah, di sini kalau ini kita tidak ada emailnya, kita minta ketikkan saja seperti ini ya. Terus, nah seperti itu kira-kira. Kemudian di sini ada keterangan undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Nih kode kelasnya ya. Jadi kalau untuk guru nanti kode kelasnya berbeda, untuk siswa pun berbeda. Ya, kita bisa lihat di mana kode-kode tadi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Ini kode siswanya adalah ini ya. Kalau kode gurunya kita bisa lihat di bagian yang berikutnya. Nah, terus di sini ada pilih tema atau upload. Di sini untuk membuat sebuah tampilan seperti ini nih ya. Nah, kita bisa pilih kalau kita akan memilih tema yang sesuai dengan materi, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, di sini kalau kita akan memilih dari gambar-gambar kita atau foto-foto kita. Nah, kalau kita pilih tema, berarti tema yang sudah disediakan di dalam Google Classroom tersebut. Tinggal kita pilih saja temanya apa. Di sini ada umum, ada bahasa dan sejarah, ada matematika, sains, seni, olahraga dan lainnya. Kalau PKN di sini ada enggak ya? Nah, kalau nggak ada berarti kita ambil yang umum saja atau yang lainnya. Ada nggak yang sesuai? Nah, kalau tidak cocok juga, kita tinggal pilih ke batal, langsung masuk ke upload foto yang kita inginkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau sudah selesai, tinggal kita berikan ke siswa tugas tersebut dan beritahukan ke siswa. Demikian cara atau proses pembuatan Google Classroom untuk menindaklanjuti kegiatan siswa belajar di rumah.
Demikian sedikit tutor dari saya hanya berbagi, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.